sekolah minggu di ibadah online kita hari ini. Sebelum kita mulai ibadahnya, kakak mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Semua sudah berdiri? Kalau gitu kakak mau dengar dulu kabar adik-adik, apa udah semangat atau belum ya? Anak-anak sekolah minggu apa kabarnya? Oke, kalau gitu kakak juga tanya kakak guru sekolah minggunya ya. Bantu kakak tanya ya adik-adik. Kakak guru sekolah minggu apa kabarnya? Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Nah, karena adik-adiknya udah semangat, kakak-kakaknya juga udah semangat, kita mau bernyanyi lagu seorang yang disebut dengan Bapak Orang Percaya. Adik-adik sekolah minggu ada yang tahu nggak namanya siapa? Ya, betul sekali. Kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Bapak Abraham. Kita akan mulai ibadah kita saat teduh. Bapa kami yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini anak-anak sekolah minggu Bapa datang untuk mengucap syukur, untuk berdoa dan beribadah kepada-Mu. Kiranya Engkau yang hadir dalam ibadah kami hingga akhirnya nanti Bapa, agar ibadah kami dapat menjadi ibadah yang berkenan di dalam hati Tuhan. Berkatilah kami agar setiap firman yang akan kami dengar dapat menjadi pelita bagi kaki kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kakak mau tanya dong sama kakak-kakak sekolah minggu. Kak Niko, langit itu tinggi nggak sih? Tinggi, Kak. Kalau Kak Vera, langit dalam nggak? Jelas dalam, Kak. Kak Kia, kalau langit itu indah nggak sih? Tentu indah, Kak. Tapi ternyata kasih Tuhan itu dibanding langit masih lebih tinggi, dibanding laut masih jauh lebih dalam, dibandingkan pelangi masih jauh lebih indah. Karena itu kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit.
dari Kolose 3 ayat 20 yang berbunyi, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Adik-adik tahu nggak kalau semua yang kita terima dalam kehidupan kita itu hanya karena kebaikan Tuhan. Waktu adik-adik sedih, Tuhan pasti akan menghibur adik-adik. Waktu adik-adik susah, Tuhan juga akan selalu siap untuk membantu. Maka dari itu, mari kita memuji nama Tuhan, kita bernyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Adik-adik dibuka Alkitabnya ya, kita baca bersama-sama. Semuanya sudah dapat? Kita baca bersama-sama ya. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku, seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi, angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus memerapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimzi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik di rumah, kakak mau ngingetin adik-adik semua kalau kita nggak perlu takut waktu harus berjalan di jalan yang sempit,
Karena jalan yang sempit itu akan menuntun kita ke surga. Karena itu, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Dua Jalan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita masuk di warta sekolah minggu. Yang pertama, minggu depan kita akan kembali beribadah seperti biasa di channel YouTube ini. Jangan lupa berpakaian yang rapi, disiapkan Alkitab dan buku indah sekolah minggunya. Lalu yang kedua, untuk tugas anak sekolah minggu, untuk lorong kecil bisa dilihat di sini. Untuk lorong sedang bisa dilihat di sini. Dan untuk lorong besar bisa dilihat di sini. Nanti tugasnya dikumpulkan di grup WA Natoras paling lambat hari Selasa jam 10 malam ya adik-adik. Dibuat sebagus mungkin ya. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Shalom. Adik-adik masih ingat gak dengan tugas sekolah minggu beberapa minggu yang lalu? Waktu Abang Alden minta kita untuk menuliskan aku akan melakukan kasih. Nah, tapi kasih itu sebenarnya seperti apa sih? Untuk itu, supaya adik-adik lebih mengenal perbuatan kasih itu apa, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu K-A-S-I-H. Kita bernyanyi sama-sama ya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur Engkau mengizinkan kami beribadah dalam ibadah sekolah minggu di tengah-tengah gereja-Mu. Berpuji nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap hati dan pikiran kami, agar firman-Mu tidak sia-sia dan boleh berbuah dan nampak dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan salah kami, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bagi kita semua, khususnya buat anak-anak sekolah minggu HKBP Sukamaju, kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu, walaupun hingga saat ini kita masih melakukannya di rumah masing-masing. Kita percaya kasih Tuhan yang mengizinkan kita untuk boleh beribadah walaupun dari rumah masing-masing. Dan saat ini
kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat 8. Demikian dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, firman ini mengajak kita untuk saling mengasihi. Bagaimana kita mengasihi? Tentu kita harus tahu apa itu kasih. Kasih di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 6 dikatakan di sana, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Itulah kasih yang tertulis di dalam 1 Korintus 13 tadi. Artinya, orang yang tidak mempunyai kesabaran, orang yang tidak memiliki murah hati, atau orang yang suka cemburu, atau orang yang suka memegahkan diri bahkan sombong, orang yang tidak sopan, orang yang mencari keuntungan diri sendiri, orang yang egois, dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki kasih. Mudah mengatakan kita mengasihi, tetapi apakah kita memiliki sifat-sifat yang disebutkan tadi? Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Sopan. Orang yang memiliki sikap-sikap tersebut boleh dikatakan berarti dia mempunyai kasih. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau dikasihi? Anak sekolah minggu mau dikasihi? Coba dijawab. Saya yakin kita semua mau dikasihi. Semua orang ingin dikasihi. Kenapa? Ketika kita dikasihi, ketika kita mendapatkan kasih dari orang tua, dari saudara, dari sahabat, dari teman, dari nambur, dari tulang, dari mertua, dari sesama kita pasti merasa sukacita. Bahagia rasanya ketika kita tahu bahwa ada yang mengasihi kita. Dan ajakan firman Tuhan tadi mengajak kita untuk saling mengasihi. Tentu kalau kita mau dikasihi. Sekarang pertanyaannya dibalik. Apakah kita mau mengasihi? Apakah anak-anak sekolah minggu mengasihi orang tuanya? Apakah anak-anak sekolah minggu mengasihi saudara-saudaranya, teman-temannya, guru-gurunya, guru sekolah minggunya? Anak Tuhan pasti mau mengasihi.
Anak-anak sekolah minggu HKBP Sukamaju adalah anak-anak Tuhan yang mau mengasihi. Dan kalau pada saat ini masih ada yang belum mau mengasihi, sekarang bertobat. Setelah mendengar firman ini, bertobat. Kalau tadinya suka cemburu, abangnya dibelikan itu, dia tidak dibelikan, dia langsung cemburu, cemberut, marah-marah, tidak sabar, bertobat. Tunjukkan bahwa anak sekolah minggu Sukamaju mempunyai kasih. Setelah mendengar khotbah ini, yang tadinya tidak mau mengasihi, tunjukkan kasihmu. Tunjukkan kasihmu seperti yang disebutkan tadi, sabar, murah hati, mau berbagi, tidak egois, tidak sombong. Tetapi jangan kasih yang pura-pura. Ada kasih yang pura-pura, dia mau mengatakan dia mengasihi, tapi ada maunya. Kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih yang tulus, kasih yang murni, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dalam firman ini yang kita baca tadi, mengajak kita semua anak sekolah minggu Gereja HKBP Sukamaju untuk menunjukkan kasih Tuhan. Dikatakan di sini, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tunjukkan bahwa kita mengenal Allah. Salah satu dari sifat kasih tadi, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini kadang-kadang sulit. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi, untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain. Orang-orang yang pendendam, yang suka menyimpan kesalahan orang lain, menyimpan kesalahan temannya, kadang-kadang sampai tidak teguran, berarti kasih Tuhan belum nyata dalam hidupnya. Dia belum mengenal Allah. Itu dikatakan dalam firman ini, bahwa setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ada satu nyanyian rohani yang sangat menyentuh tentang kasih, yang dikutip dari 1 Korintus 13 yang kita baca tadi. Mungkin anak-anak sekolah minggu sudah pernah menyanyikannya. Sekarang Amang ajak kita semua untuk menyanyikannya dengan sepenuh hati, dan dengan itu boleh nampak dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh kasih, yang menunjukkan kasih kepada sesama kita, kepada orang tua kita, saudara kita, dan semua. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Kita menyanyikannya, nyanyian rohani, kasih pasti lemah lembut. Kita nyanyikan sama-sama, 1, 2, 3. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan, murah hati. Kasih Tuhan kudus tiada batasnya. Kita mengasihi sesama tidak tergantung kepada orang yang kita kasihi. Walaupun kadang-kadang mereka tidak mengasihi kita, kita harus tetap menunjukkan kasih yang daripada Tuhan kepada mereka. Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus mengasihi musuh. Itu tertulis dalam Matius 5 ayat 44
kasihilah musuh, berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Jadi kasih yang kita sebarkan kepada sesama kita tidak dipengaruhi oleh yang menerima kasih dari kita. Kita melakukan kasih karena itu adalah perintah Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk membalaskan kasih yang kita terima. Dan kita semua anak-anak sekolah minggu pasti sudah merasakan kasih dari Tuhan. Semua kita sudah merasakan kasih dari Tuhan yang sudah kita dapat nikmati dalam kehidupan kita. Kita diberi napas kehidupan, kita diberi kesehatan, dan begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita dapat melakukan ini dan itu. Itu adalah karena kasih Tuhan. Dan firman ini mengajak kita untuk menunjukkan bahwa kita mengenal Sang Pemberi kasih itu. Mari kita saling mengasihi. Tidak hanya dikasihi, kita saling mengasihi. Dan kita mengasihi karena Tuhan telah mengasihi kita. Terlebih Tuhan mengasihi anak-anak. Itu ada dalam Alkitab ini, bahwa Tuhan ketika murid-muridnya melarang anak-anak datang kepada Tuhan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, sebab merekalah yang punya kerajaan Allah. Dan ketika manusia berdosa, seyogianya manusia sudah jauh dari Tuhan, tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan sendiri datang ke dunia dalam diri Yesus Kristus, dengan penuh kasihnya mengorbankan dirinya untuk kembali mengangkat kita menjadi anak-anaknya, sehingga kita menjadi layak kembali dalam penebusan Yesus Kristus. Itu kasih Tuhan yang luar biasa, tertulis dalam Yohanes yang dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan kudus, tidak terbatas. Mari kita saling mengasihi, karena itu perintah Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk membalas apa yang telah kita lakukan. Dan anak sekolah minggu diajak, kita semua diajak melalui nats hari ini untuk kita saling mengasihi, bahwa memang kita mengenal Allah Sang Pemberi kasih itu. Kiranya Tuhan memampukan kita, memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami sungguh bersuka cita atas firman Tuhan yang mengajak kami untuk saling mengasihi. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami. Sepanjang hari, sepanjang hidup kami, kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Dan terlebih di saat ini juga Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami agar kami senantiasa mampu untuk saling mengasihi, untuk menjalankan kasih yang daripada Tuhan, sehingga kami nampak adalah anak-anak yang Tuhan pilih, anak-anak yang mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya pertolongan-Mu senantiasa dalam hidup kami, setiap rumah tangga, setiap anak-anak sekolah minggu. Kau yang melindungi kami dan semua keluarga kami, terlebih di masa wabah pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih melanda di bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih-Mu tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau senantiasa memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan salah kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu, layak menerima kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 200, O Ale Yesus Tuhaki. O Ale Yesus
dalam dua Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.